permisalan. Jadi ini saya bisa misalin ini tuh adalah X misalnya. Nah, pertanyaannya berapakah nilai X? Gitu kan ya. Jadi berapakah nilai X? Nah, ketika ada bentuk seperti ini pasti akan ada permisalan di dalam permisalan. Jadi nanti itu kalau kalian curiga, kalau bentuk ini adalah X, bentuk ini apa? Dalamnya apa? X juga ya? Ya enggak? Kalau segini itu bentuknya adalah X, berarti dalamnya kan mirip dengan bentuk yang X ini sampai tahi enggak? Ya enggak? Nah, Iya. jadi ini bisa dimisalin X juga. Jadi kalau misalnya Itu nggak bisa saya... disatuin kamu Am. Gimana? Si akarnya nggak bisa disatuin aja, maksudnya akarnya cuma satu gitu, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi di sini ada Oh. penyekatnya tambah dia di sini. Ada penyekatnya tambah. Jadi dia tuh akar. Jadi beda ya warnanya, lihat nih. Akarnya panjang. Di dalam itu 56 tambah akar panjang ditambah akar 56 tambah akar terus aja gitu. Jadi kalau Oh, segini okay. itu adalah X, bagian yang dalamnya juga pasti X. Karena akar 56 tambah akar 56 tambah akar 56 kelihatan gitu. Iya. Nah, nanti jadi kalau saya misalin, kalau saya ubah, maka nanti jadinya apa? Bentuk ini tuh jadinya akar 56 ditambah apa nih? Kotak ini ditambah X. Udah, jadi nggak usah panjang-panjang ini akarnya. Nah, gitu. Nah, jadinya gitu. Ini sama dengan apa? Sama dengan X. Nah, ini kan jadi bentuk persamaan jadinya. Nah, kalau bentuk persamaan kayak gini, bagaimana cara menghilangkan akar? Yang jelas pasti kuadatin. Kayak pertidaksamaan kemarin, ada bentuk irasional, nah bentuk akar. Maka cara menghilangkannya dengan cara mengkuadatkan. Jadi kalau saya kuadatin jadinya berapa nih? 56 ditambah X, ini sama dengan berapa nih? Hilangkan akarnya ya. Kalau ini dikuadatin jadinya adalah X kuadrat. Setelah dapat ini namanya persamaan kuadrat. Pastikan salah satu, ini nggak harus ke kiri ya, karena kalau dia pertidaksamaan, pastikan ruas kanannya 0. Nah, kalau ini mah nggak harus sebenarnya, karena persamaan bebas ya. Jadi ini saya pindahin ke kanan, jadinya adalah 0 sama dengan X kuadrat dikurang jadinya ya. X dikurang 56. Nah, ini udah Jadi akarnya persamaan. bukan di 56-nya, Kak. Gimana? Enggak, akarnya Akarnya. panjang. Kuadratnya. Oh, kuadratnya kenapa? Nggak di 56. Kenapa di 56? Kan si Oh, akarnya tadi ada di yang mana? 56. Dikuadratin. Dikuadratin, jadi pindah ke X gitu. Yaps, gitu. Jadi kan ini kalau saya kuadratin akarnya hilang ya. Jadi kalau saya kuadratin ini akarnya hilang. Oh, Setuju? jadi bukan di 56-nya ya Oh, kuadratnya, jadi di bukan. X. Iya, betul. Jadi dikurung ini tuh sebenarnya 50. Oh, maksudnya kamu kenapa 56 ini nggak gini gitu ya? Oh iya, tak gitu Nggak gitu ya. maksudnya. Kenapa nggak gitu? Oh iya. Jadi aturannya ini kalau misalnya nulis akar 56 ditambah X kan ini sama dengan X ya. Nah, ini tuh sebenarnya gini dia tuh. Kurung, ada kurungnya kalau penjumlahan. Jadi kalau misalnya saya kuadratin, maka nanti hilang nih akarnya. Jadi bagian terluar dulu yang akan dikuadratin ya. Oke, sip ya. Jadinya hilang akarnya, nggak di dalamnya. Dan nggak boleh, misal ya, saya punya A plus B, misal sama dengan C. Ini kalau saya kuadratin jadinya apa? A plus B-nya dikurungin dulu, baru dikuadratin sama dengan C kuadrat. Ini jadinya apa? A kuadrat ditambah 2AB ya. Ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kalau ada penjumlahan kayak gini harus dikurungin dianya. Jadi nggak boleh langsung gini, saya mah A kuadrat tambah B kuadrat, nggak boleh gitu. Tapi harus dikurungin baru dikuadratin. Sehingga ketika diuraikan, jadinya gini. Jadi nggak cuma A kuadrat tambah B kuadrat, tapi ada 2AB-nya. Paham ya? Iya. Pengali boleh kan, Kak? Kenapa? Kalau perkalian. Kalau perkalian, dia masing-masing. Misal contoh ya, 2 kali akar 3 sama dengan X. Misal gitu. Ini boleh nggak saya kuadratin? Boleh. Kalau perkalian, kuadrat 3x kuadrat. X kuadrat, berarti 12. Gitu.
Paham? Iya. Kalau perkalian masing-masing. Kalau penjumlahan dikurungin baru dikuadratin. Paham? Gitu ya? Sip, sip. Sip. Nah, jadi balik lagi ke sini, ini saya kuadratin, maka akarnya hilang karena dia ada kurungnya di sini. Ya udah, nanti persamaan kuadrat dikali 56 selisihnya 1. Berarti berapa sama berapa? X dikurang 8, X ditambah tuh 7. 7. Nanti dapat X-nya berapa dong? 8, 8 X-nya sama sama dengan minus 7. 7. Nah, ini kan dalam akar ya. Hasil dalam akar itu positif atau negatif? Akar 3, Positif. akar 4, akar 7. Ada nggak yang dalam akar berapa hasilnya negatif? Ada nggak? Nggak ada kan? Gak ada. Nggak ada. Pasti hasilnya kok positif. Berarti kalau dianya nggak ada, berarti yang diambilnya yang positif. Berarti ini tidak memenuhi. Yang min 7-nya nggak memenuhi. Jadi jawabannya berapa dong ini? 8. 8. Bisa. Bisa. Oh, Jadi iya, bentuk jadi akar-akar kayak gini, bentuk akar-akar kayak ya. gini seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ini banyak variasinya banyak. Misal saya punya bentuk lagi, bentuk akar-akaran. Misal ya, saya punya bentuk perkalian, misal akar, misal. Kakak, Yuk. kalau misalkan dua-duanya positif, misalkan dua-duanya positif. Misalkan Ya. 7-nya itu positif, berarti tinggal ditambahin 8 tambah 7 gitu. Enggak gitu ceritanya. Jawabannya kalau enggak 7, 8. Jadi di opsinya ada berapa? Ada misal gini, A-nya sama dengan misal ya, misal A-nya 8, B-nya 9, C-nya 10, D-nya 11, E-nya 12. Berarti jawabannya berapa? 8. Kalau misalnya gini, A-nya 1, B-nya 2, misal C-nya 3, D-nya 4, E-nya 7 gitu maksa. Jawabannya mana? 7 gitu. 7. Jadi angka 7 sama angka 8 nggak boleh ada dua-duanya. Maksudnya nggak boleh dalam berseberangan. Atau jawabannya gini, atau jawabannya gini, 1 dan atau 2. 1 atau 2. 7 jangan atau ditambahin 8. Ya? Nggak boleh ditambahin karena nggak ditanya ditambahin. Tapi kalau ditanyanya adalah jumlah kemungkinan baru ditambahin gitu. Jadi perintahnya apa? Ya. Perintahnya apa? Jadi kalau ditanya himpunannya adalah 8 atau 7, misalnya ini positif ya. 8 atau 7 atau 8. Kalau ditanya jumlah ada berapa? Misal gini ya, misal himpunannya. Kalau ditanya jumlah 15. baru 15. Kalau ditanya banyak 2. Nah, ngerti gitu? Oh, ngerti. Nah, jadi awas kalimatnya. Jadi pertanyaannya itu pernah keluar nih gini-gini di soal pertidaksamaan. Jadi pertanyaannya banyaknya himpunan penyelesaian ada berapa? Bukan jumlah. Gitu. Jadi banyaknya. Kalau banyaknya ada 2. Jadi kalau 1, 2, 3. Banyaknya ada berapa? Ada 3. Jumlahnya berapa? 6 jumlahnya. Paham ya? Iya. Sip. Oke. Nah, sekarang saya lanjutin kalau bentuknya perkalian gimana? Misal saya punya akarnya 5 dikali, jangan akar 5 lah, misal akar 9 lah gitu. Akar 9 dikali akar 9 dikali 9 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini kalau bentuk-bentuk dan seterusnya gini, ini kalian bisa misalkan ya. Dimisalin apa? Misalin X ya. Nah, kalau kita lihat bagian yang ini apa nih? X. Berarti bagian yang dalam ini apa? X. X juga. Oh, berarti boleh nggak disubstitusi? Jadi X-nya disubstitusi kayak tadi. Boleh ya? Jadinya adalah apa? Akar 9 tambah X kali X. Kali X ya. 9X. Nah, gitu. Ini sama dengan berapa? X. Nah, setelah itu dia diapain? Kuadrat. Jadi kalau saya kuadratin jadinya berapa? Jadinya 9X sama dengan X kuadrat. Nah, tapi 9-nya nggak boleh dirubah dulu, Kak. Jadi 3. Kalau boleh aja sih sebenarnya jadi 3 akar X gitu maksudnya.
Iya. Boleh kan nanti dikuadratin. Kalau dikuadratin jadi 9 lagi. Oh iya. Ya, balikin lagi. Boleh aja. Ya, jadi nanti nggak di akar, misalnya akar 9 kan 3, boleh. Tapi kan X-nya tetap ada akar X. Kalau dikuadratin jadinya 9. Balik lagi ke sini. Ya, sama aja ya. Iya. Maka nanti jadinya adalah X kuadrat dikurang 9X. Dibiasain ya persamaan kuadrat kayak gini. 0 sama dengan X dikali X min 9. Maka X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 9. Nah, kalau 0 itu nggak mungkin. Karena apa? Karena ini pasti positif dianya. Ya, jadi pasti positif. Kalau ini yang diambil yang positif. Jadi jawabannya berapa? 9. Kalau 9. ini 0. Kalau 0 kan akar 9 kan pasti lebih dari 0 dong ya. Jadi jawabannya 9. Bisa? Ya, Kak. Nah, misal ada bentuk yang lain nih. Bentuk yang lain. Bentuknya apa ya? Apa ya misal? Kalau pembagian gimana? Jadi misal akar 27 dibagi akar 27 dibagi akar 27 dan seterusnya ada ya. Dan seterusnya lah. Kita udah tahu maksudnya dan seterusnya. Berarti ini saya misalin apa? X. X. Segini itu apa namanya? X. X. Kalau dalamnya ini ngulang juga berarti apa? X. X juga. X. Berarti nanti cara penulisannya gimana? Akar 27 bagi dibagi X X sama sama dengan dengan X. X. Dikuadratin boleh? Boleh banget gitu ya. Boleh. Ini saya kuadratin, kuadrat. Jadinya apa kalau dikuadratin? 27 bagi X sama Nah, dengan X. boleh nggak saya tulis 27 bagi X? 27 per X, boleh nggak gitu? Sama dengan X kuadrat gitu ya. Nanti X-nya boleh dikali ke sana nggak? Boleh. Jadinya 27 sama dengan X pangkat X. 3. Oh, berarti X-nya berapa? 3. Akar pangkat 3 dari 27 ya. 7. Berarti berapa? 3. Gampang kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian curiga, ini itu adalah kalau ada bentuknya tambah atau kurang, ya, ini cara lain lah saya sebut ini. Cara lainnya itu gini. Jadi kalau misalnya dianya ini 56, cari dua buah bilangan berdekatan yang hasil perkaliannya adalah 56. Berapa kali berapa? 8 kali 7. 7 kali 8. 7 kali 8. Nah, terus lihat tandanya positif atau negatif. Kalau tandanya positif, maka jawabannya 8. Kalau tandanya positif, jawabannya 8. Kalau tandanya negatif, jawabannya 7. Selesai. Gitu ya. Jadi kalau betul, kalau dia negatif cari yang kecil, kalau yang besar itu positif. Misalkan ya. Misalkan 36. Kan Nah, bisa 6 kali 6. Itu dia, makanya tadi saya bilang, dianya harus beda 1 berurutan. Oh. Jadi kalau di sini A, di sini harus A plus 1. Oke. Dia harus beda 1. Harus beda 1 ya, supaya dia menghasilkan bilangan rasional. Kalau nggak beda 1 gimana? Kayak tadi 36 pakainya gini dan hasilnya tidak akan rasional. Jadi hasilnya pasti irasional. Bisa, tetap bisa. Caranya kamu tetap harus tahu caranya. Oh, caranya gini, tapi dia irasional. Paham? Kalau coba satu contoh, Kak. Oh, coba satu contoh. Oke. Misal deh, 8. atau deh gini deh. Kita lihat ini deh. Ini aja nih. Nah, soal nomor 4. Berarti berapa nih? 3 kali 4. Jadi kalau mau simple, mau caranya kayak tadi boleh. Tapi kalau mau simple, oh ini cari dua buah bilangan. Kalau dua buah bilangan berdekatan ya, berurutan.
Nah, hasil kalinya 12. 3 kali 4 kan? Iya. Kenapa nggak 2 kali 6? Kan 12 juga. Tidak Kan berurutan. beda banyak. Karena dianya tidak berdekatan. Atau bedanya nggak 1 ya, bedanya banyak. Betul. Jadi di sini tetap 3 kali berapa? 4. 3 kali 4. Ini plus. Berarti kalau plus jawabannya berapa? 4. 3 atau 4? 4. 4. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bentuknya perkalian gimana? Nah, kalau bentuknya perkalian kayak gini, sebenarnya cara lainnya adalah ya udah jawabannya 9 ini mah. Ini udah jawabannya kalau bentuknya perkalian itu udah jawabannya. Berarti kalau 5 berarti 5 ya? Jadi kalau misalnya saya bikin kayak gini lah ya. Ini cara lain. Cara lain. Nah, gitu kan? Jadi kalau saya punya akar A dianya. Akar A dikali akar A dikali dan seterusnya. Ini pasti jawabannya berapa? Pasti A. A. Tapi dianya harus sama ya. Harus Iya. sama tuh maksudnya harus A gitu. Ya udah, A jawabannya. Berarti 4 tambah 5 9 gitu kan? Iya. Yang ini ya, Oke, maksudnya Kak. yang tadi. Nah, kalau yang ini Iya, gimana yang ya? sama Pokoknya tadi. dicari kalau ini gimana ya cari caranya gimana? Caranya cara lainnya. Ini adalah kalau saya punya akar misal B ya, dibagi akar B. Ya makanya kalau kamu ingat cara ininya, kamu nggak perlu pakai rumus cepat. Jadi ini cara rumus cepatnya beda-beda. Nah, kalau bagi dianya gini. Gitu. Jadi akar pangkat dari 27 berapa? 3. Ya udah 3 tuh akar pangkat. Kan menyingkatkan ya, bukan cara cepat, cara singkat. Nah, kita balik lagi ke nomor 4. Kalau nomor 4 gimana dong? 9 berarti. Nah, 9 ya berarti ya. Ini berapa nih? 5 ya? Oh, ini udah 5. langsung tebak aja ini 5 nih. Jadi X-nya sama dengan 5. Jadi X tambah Y-nya berapa? 9. Bisa ya? Iya. Coba. Coba ini berapa nih? Kelihatan nggak? Jelas nggak? Itu min, Kak. Ini min, ini plus ya. Oh, iya. Ini min, ini plus nih. Ini plus. Pokoknya kalau ada plus ini kelihatan plus. Ini min. Berapa? 16. 11? Dulu ya, bentar. Saya sambil oh, ini sama. Oke. Nah, yang ini berapa? 6? 16 ya? 16 benar ya? Ini berapa nih P-nya? 2 kali 3, berarti jadinya 2 ya. Ini 1 kali 2, jadinya Q-nya 2 ya. Berarti kalau P plus Q kuadrat dijumlahin dulu baru dikuadratin, betul, jadinya 16. 2. Betul. Kalau yang ini langsung aja deh. Yang ini
Udah tahu ya, X sama dengan 2. 2 ya. 2. Kalau Y-nya sama dengan 2. 2 ya. 2 jadi Karena 4. bagi dia. Berarti jawabannya yang 4 ya. Bisa ya, gampang ya. Oke. Iya, iya. Bisa kan? Kalau ini gimana? Ini Lagi, gimana? Kak. Coba lagi, Kak. Ntar dulu. Nah, sekarang saya mau yang agak-agak ningkat nih soalnya. Nah, tapi kan soal itu nggak akan semudah itu. Biasanya sekarang yang gini-gini masuknya dulu kan Matdas. Ini tuh masuknya matematika dasar. Nah, kalau sekarang udah masuk ke TPS yang gini tuh sebenarnya. Nggak menyon. Nah, ini gimana? Itu yang bawa perkalian, Kak. Iya, tapi perkaliannya AB-AB, nggak A semua. Oh iya, WAB. Perkaliannya AB-AB, makanya kata saya juga kalau dianya rumus singkat, dia hanya berlaku untuk ya case itu doang. Ini AB-AB nih. Cuman yang sama kayak misalnya A gitu kan ya, Kak? Nah, itu A kan ya. Tapi kan kalau Iya. AB-AB nggak jadi AB gitu kan, nggak gitu. 2/3. Ada ide? Tekniknya sama, maksudnya teknik cara manualnya, cara manualnya. 2/3 bukan, Kak? 2/3. Iya, 2/3. Gimana caranya? Takut salah. Ya nggak apa-apa, gimana namanya belajar apa wajar. Dulu saya gitu di motivasinya waktu lagi sidang. Ngapain takut salah? Orang dosen saya S3, saya belum lulus S1 kan wajar aja. Jadi kalau salah mah suatu yang wajar, nggak usah takut. Yang penting belajar dari kesalahan. Oke, gimana? Jadi 2/3. 4-nya diakarin dulu. 4-nya diakarin. Nah, kalau diakarin kan jadi 2. Jadi 2. Oke. Mm-mm. Ini kan harus diakarin juga. Iya, makanya. Bingung, Jadi Kak. diakarin. Oh, oke. Tapi jadi benar ya tadi. Sama Kakak aja. Oke deh. Jadi intinya Takut salah. substitusi kayak tadi, jadi sama. Ini tuh sama konsepnya. Ini kan mengulang-ulang. Berarti ini berapa nih? Iya. 4. 8. 4 ya? Iya. Kalau ini 24. ini 4 juga nggak? Ini kan 4. Kalau ini 4 juga nggak? A, B, A, B, A. Mirip ya, A, B, A, B. Cuman nggak ada B-nya, maksudnya dan seterusnya. Jadi mirip nggak? Mirip ya. Berarti Mirip. ini bisa saya tulis apa nih? Akar 4B gitu ya. Ini sama dengan 12. Nah, nanti diapain? Kuadratin. Kalau saya kuadratin jadinya apa? 4B sama dengan 4B sama dengan 140. 12 40. kuadrat kan? 12 Iya. kuadrat berapa? 12 kuadrat 140. 144. Nah, maka nanti B-nya sama dengan 144 dibagi 4. Jadi berapa nih? Bagi 2, 72. Bagi 2, Oh, iya. 36. Kalau saya gitu biasanya bagi 4, 4-nya 2 kali 2, berarti bagi 2 cuma 2 kali. Bagi 2 kan gampang ya 72. Bagi 2 Iya. lagi 36. Berarti B-nya 36. 6. Nah, sekarang kalau pengen nyari A-nya gimana?
Pengen nyari A-nya. 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 Kalau nyari A-nya dibalikin. Ini berapa segini? 12. Kalau segini? Pasti 12 juga kan? Ya kan? Akar BA, baba gitu kan. Ini kan baba gitu kan. Oh, berarti 12. Jadi kalau misalnya saya tulisin jadinya berapa? Akar 12A kan akar di 12 deh. Berarti 12A ini sama dengan 4. Jadi ini kalau saya kuadratin jadi berapa nih? Sama kayak tadi langkahnya. Jadi mensubstitusi bagian yang mirip. Dikuadratin jadi berapa? 12A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 16 per 12. Kalau dibagi 4-nya berapa ya? 4/3. Aman ya? Nah, tinggal kita cari bagian yang ditanyain ya. Yang ditanya ini apa? Akar A, Maka akar akar A A sama akar dikali ya. iya, Akar akar B. Berarti akar A-nya berapa? 4/3 ya. Berarti jadi akar 4/3 dikali akar B. B-nya 36, jadi dikali akar 30. Jadinya berapa nih? Akar 4/3 dikali 6 ya? Nah, langsung deh. 6 bagi 3, 2. Kali Iya. 4, 8 ya? Oh, jadi jawabannya 8. bukan ternyata. Jadi jawabannya 2 akar 2. Bukan 2 akar 3 deh, 2 akar 2. Iya. Ya, jadi jawabannya. Ya kan? Tekniknya sama kan? Bagian yang miripnya bisa kamu misalin. Jadi walaupun soalnya itu berubah, soalnya bermutasi gitu ya. Bermutasi, jadi tetap kamu tahu nih arahnya kemana gitu. Jadi sama aja kayak virus gitu kan. Nanti kamu jadi dokter juga gitu nih. Oh, virusnya yang penting basic virusnya tahu dia mutasi kemana saya bisa tahu gitu. Ini juga sama. Jadi soal basicnya tadi, ya ini yang misalnya bisa yang mirip-mirip bisa dimisalin. Sip ya? Oke, Bisa, bisa? Kak. Oke. Iya. Bisa ya? Nah, sekarang saya mau masuk ke yang ini, nomor 5. Walaupun kita belum bahas ini, tapi secara basic kita udah tahu nih nomor 5. Yo, gimana nomor 5? Ini boleh saya misalin sesuatu, misal adalah X gitu ya. Boleh ya? Iya. Mana yang jadi X lagi? Bagian mana yang mirip X lagi? 2 tambah Nah, itu yang mana? Yang mana? yang terakhir. Yang ini ya? Nah. Iya. Nah, ini mirip sama yang ini. Ini kan X kan? Segini X kan? Iya. Segini X kan? Kalau segini X juga bukan? X juga. X. Oh, berarti kita bisa substitusi. Jadi 2 ditambah 48 per 8. X. Nah, X-nya itu di bawahnya 48. Jadi gini. Ini sama dengan X. Nah, cuman ini beda treatmentnya ya. Beda treatmentnya. Kalau tadi kan dikuadratin. Kalau ini enaknya diapain? Kali aja X ya. Jadinya 2X ditambah 48 sama dengan X kuadrat. Wah, persamaan kuadrat. Berarti X-nya nggak bisa jadinya dicoret dari awal, Kak. dari awal boleh, cuman bertahap. Maksudnya saya boleh Oh, aja kalau iya, dari iya. awal, saya mah langsung aja maksudnya dicoretnya gimana maksudnya dicoretnya dihilangkan gitu. Iya, dihilangin. Dikali dari awal gitu. Jadi gini. Iya. Oh, boleh aja terserah. Saya kira ininya dicoret gini jadi nggak ada. Harus tetap Lanjutin ada. aja dulu, Kak. Jadi kalau saya kali X jadinya kayak gini ya, boleh langsung kayak gini. Nanti jadinya X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 48. Wah, udah deh persamaan kuadrat dikali 48, selisihnya 2 berapa sama berapa? 6 sama 8. Oke, X 8. Saya terbiasa yang gede dulu. Jadinya adalah X-nya sama dengan 8. X-nya sama 8. dengan minus Min 6. Maka yang diambil yang mana? Yang positif. Kenapa? Yang 8.
teman-teman. Tadi ada sedikit ini, jadi sempat internetnya agak macet. Tiba-tiba keluar ya. Oke, teman-teman, Iya, saya Kak. lanjutin ya. Tapi tadi udah ini kan, maksudnya nyampe kan ya, ini pesan saya yang ini. Iya. Sampai yang 8 ini nyampe kan ya? Oke, sip. Tadi tuh saya lagi ngegarisin ini, tiba-tiba keluar. Oke, saya lanjutin ya. Ada lagi nggak pertanyaan bentuk yang tahingga gini? Titik-titik-titik gitu, ada nggak? Jadi kalau ada per gitu, misalkan kayak tadi Heeh, 2 tambah 48 heeh, per itu tinggal heeh. tambahin X aja di bawahnya. Iya, jadi bagian mengulangnya ya. Jadi kalau saya misal ini X, ini bagian mengulangnya jadinya X. Gitu. Oke, Kak. Ya, begitu ya. Jadi konsepnya gitu. Oh, cari yang ngulang. Oh, ini ngulang. Nah, cuman kalau bentuk-bentuk ini emang udah ada ya cara singkatnya. Tapi kan dia harus perkalian dua buah bilangan ya, berurutan ya. Jadi Iya. kayak 6 2 kali 3, nggak bisa 1 kali 6. Kalau misalnya dianya 36, tadi ada yang bilang tuh kalau 36 gimana kan 6 kali 6. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus manual Iya. kayak gini ngerjainnya. Jadi harus manual. Ya saya bilang cara cepat itu hanya berlaku untuk satu kondisi tertentu biasanya. Cara Kak, singkat bukan cara cepat. halo, Ya, ada suaranya, Kak. ada suaranya nggak? Ada. Ada ya? Aku ada Bukan suaranya. maksudnya Audi ada suaranya nggak gitu. Oh, Audi ada. Audi ada suaranya Audi. Mau nanya, Kak, Oh iya, gimana? itu nanti kira-kira ada nggak bentuk kayak akar 1, terus akar 2, akar 3, seterusnya gitu? Sebenarnya kalaupun kayak gitu mungkin bisa aja dibikin sih ya. Cuman kan itu advance ya. Jadi soalnya mungkin saya juga belum kepikiran kalau misalnya 1, 2, 3, 4 itu jadi berapa gitu. Jadi bikin soal juga harus ada polanya ya. Jadi misalnya akar 1 ditambah akar 2 ditambah. Ada nggak ya? Kayaknya enggak, kayaknya agak susah ya. Agak susah, Oh, tapi bisa aja sih sebenarnya bisa aja dibikin ya. Ini A plus 1. Nanti mungkin ada pola-pola tertentu ya. Cuman saya belum meneliti ini sih. Sampai tahingga ya, misalkan ya. iya. Bentuknya barisan aritmetika atau kalau bentuknya geometri gimana gitu ya. Bisa aja, tapi secara konsep basicnya adalah ini. Ya, Oke. bisa aja harusnya. Cuman mungkin sulit ya. Lebih ke sulit gitu ya. Harusnya bisa, cuman mungkin lebih ke sulit. Oke. Oke gitu ya. Sip, kalau tidak ada yang ditanyain. Oke, nah selanjutnya saya pengen bahas yang namanya harga mutlak. Jadi salah satu bentuk bilangan rasional adalah bentuk satu lagi bentuk akar. Nah ini tipikal soal, kalau saya suka lihatnya ya, ini nomor 6 ini suka lihatnya itu di soal-soal kayak soal-soal macam ini, soal mandiri ya, mandiri ya. Beberapa kali SBMPTN pernah sih, tapi ini tipikal soalnya yang old gitu deh. Jadi SBMPTN yang zaman dulu ya. Nah, tapi beberapa ini saya sering muncul di beberapa ujian mandiri gitu. Kan kalau ujian mandiri masih ada matematika dasar, jadi itu lebih bilangan real ini lebih cocoknya itu ke matematika dasar. Karena SBMPTN mulai tahun kemarin juga kan udah nggak ada di matematika dasar, terus kalian juga kan nggak akan merasakan matematika dasar ya, karena IPS kan ya sebelumnya. Nah, jadi mulai matematika dasar itu mulai dihapus itu berapa tahun yang lalu gitu ya. Saya lupa ya, mungkin semenjak UTBK. Ya. Nah, ini tipikalnya seperti ini. Jadi soalnya itu adalah bentuk akar seperti ini. Nah, konsepnya gimana? Ya, konsepnya saya bikin kayak gini. Kalau saya punya, kalau saya punya ini saya kasih space ini. Kalau saya punya A ditambah B kuadrat, jadinya apa ya? Harus ingat ya ini ya. Coba. Apa? Kuadrat A B kuadrat amin B. plus 2AB plus plus B 2AB ditambah kuadrat. B kuadrat. Nah, ini bentuk yang harus kalian hafal ya. Jadi kalau saya punya A kuadrat ditambah B kuadrat, ini pasti jadinya gini. Ya, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat jadinya berapa? Kuadrat tambah Pasti. 2B, 2AB Ini tambah B wajib kuadrat. tahu ya. Wajib tahu. Nah, nanti kalau saya pindahin kuadratnya ke kanan jadinya apa? Jadi A plus B sama dengan akar
Jadi A kuadrat. A. Boleh nggak biar agak rapihan si B kuadratnya dijodohin, dideketin gitu ya. Nah, Boleh. ditambah 2AB. Gitu boleh nggak gitu? Boleh ya? Jadi si kuadratnya ini saya pindahin kemana? Saya pindahin ke kanan ya. Jadi saya pindahin ke kanan, jadinya adalah apa? Jadinya akar gede banget. Nah, sekarang nanti bagian A-nya nanti saya ganti akar X. Bagian B-nya saya ganti akar Y. Nah, nanti jadinya apa nih? A-nya akar X, B-nya akar Y. Jadinya apa? Akar X ditambah akar Y ini sama dengan akarnya gede ya. Nah, A kuadrat. Jadi kalau A itu akar X, kalau A kuadrat apa? X ya. Oh, X ya. Kalau B itu akar Y. Kalau B kuadrat, dikuadratin jadi apa? Jadinya Y ya. Akar Y kuadrat. Akar Y kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan Y ya, gitu ya. Ya. Nah, terus ditambah apa nih? 2AB. Berarti XY. 2 dikali akar Akar X X, kali akar akar Y. Y. Jadi akar XY. Nah, maka bentuk seperti ini bentuk seperti ini tuh bentuk yang ya bisa dibilang sering ditemukan di soal-soal yang mandiri itu yang tadi saya sebut. Jadi ini intinya adalah yang ini. Coba bentuk ini itu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa keunikan. Yang pertama ini angka 2-nya udah pasti ada di sini. Pasti ada di sini. Bentuknya di sini ada bentuk apa namanya? Penjumlahan. Di sini ada bentuk apa? Perkalian. Maka nanti hasilnya jadi kayak gini. Nah, contoh deh. Saya kasih contoh. CBS. Saya punya contoh misal akar dari bisa berapa ya? 10 lah, 10 ditambah 2 akar 21. Yuk, berapa nih? Nah, kira-kira mirip nggak sama bentuk yang ini? Mirip ya? Ada akarnya, ada X plus Y-nya, gitu kan? Mirip kan? Nah, kayak macam cocokologi gitu loh. Oh, ini tuh X plus Y-nya, ini 2-nya cocok, oh ini X, Y-nya. Oh, berarti simpulannya di sini itu adalah X plus Y-nya sama dengan 10. Kalau X-nya sama dengan 21. Nah, itu kan macam persamaan kuadrat ya. Cari dua buah bilangan, kalau dikali 21 dijumlah 10. Ayo berapa sama berapa? Dikali itu 21, jumlahnya 10. 7 sama 3. 7 sama 3 7 sama kan? 3. Nah, berarti X-nya nanti sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan 3. Tinggal masukin ke sini. Oh, berarti nanti jadinya apa? Hasilnya adalah akar 7, akar X ditambah akar Y, ditambah akar 3. Udah selesai. Jadi ini jawabannya. Bisa. Nah, di sini saya kasih catatan ya. Catatannya apa? X-nya ini harus lebih besar sama dengan Y, lebih besar sama dengan 0. Jadi yang namanya X ini harus lebih besar dari Y. Jadi harus ditaruh yang lebih besar. Itu sama 3 kan. Kenapa enggak Y-nya 7, X-nya harus lebih dari Y. Jadi yang gede ditaruh di depan. Gitu aja ya. Paham? Ya. Ya. Soal kayak gini teman-teman. Ketika ada soal kayak gini gimana? Tadi syaratnya harus ada angka berapanya di sini? 2-nya. Di sini ada angka 2-nya enggak? Nggak ada 4. Nggak ada. Adanya berapa? 4 kelebihan. Kalau kelebihan bisa kita uraikan. Jadinya apa? Akar. Ini kelebihan nih. Kita urain dong. Jadinya adalah 9 ditambah 4-nya berapa kali? 2 kali berapa ya 4 deh? 2. 2 dikali 2. Nah, tapi yang 2-nya ini diubah jadi akar 4. Gitu. Ngerti nggak? Bingung nggak? Bentar, kamu masih bingung. Oke, sok. Jadi ini kan 4. 4 itu 2 kali 2 kan? Betul? Berarti kalau 2 kali 2. misalkan. Nah, berarti 2 kali 2. Nah, si 2-nya itu diubah dalam bentuk akar. Akar 4.
Kalau misalkan yang di tengahnya itu 9, Kak, ya. Heeh. Sini Kalau 9. diuraiin Oh, berarti agak 3 berarti kali akar 9. no, selalu 2. Hah? Oh, harus Misal selalu 2. dianya harus 2. Jadi kayak misalnya 9 akar 5. Ini kan agak sulit nih kamu bikin contoh. Oh, Heeh. iya, iya. 9 ini nggak boleh 9, dia harus 2. 2 dikali 9/2. Nah, cuman dia harus Oh, dalam bentuk akar dianya. Jadinya akar 81/4 gitu. Jadinya susah. Yang main sama rumus kan, Kak? Dicocokin sama rumus selalu 2. Jadi nggak 3. Jadi selalu 2 di rumusnya. oke. Selalu 2 ya. Nah, biasanya kalau kayak gini ya angkanya makin susah ya. Ya, jadi kalau kayak gini ya angkanya sudah didesain dia harus mudah. Ya, ngapain juga susah-susah sih angka-angkanya. Dia nggak nguji masalah angka, tapi nguji masalah konsep ya. Ya kan kayak apa ya? Ya macam kayak misal ada soal tentang kubus rusuknya 2 kan. Nggak pernah kan rusuknya adalah akar 12 1,75 gitu kan susah itu. Yang kita harus pakai kalkulator. Nah, kalau ini juga sama gitu lah. Jadi kalau 9 tadi sulit ya, tapi beberapa mungkin ada yang nanti saya kasih contoh deh. Ya, ada triknya, ya ada triknya. Ya, misal saya lanjutin ya, ini 2 dikali 2. Nah, 2-nya itu diubah jadi akar 4. Nah, maka nanti kalau saya lanjutin jadinya adalah 1 dibagi apa nih? 1 dibagi akar 9 ditambah 2 akar 2 akar 20. Sampai sini paham? Akar 4 kali akar 5 akar 20? Iya. Ya. Nah, ini kan udah mirip belum sama yang kayak saya bikin? Mirip. Udah mirip. Oh, berarti ini harus nyari X-nya ya. Jadi harus nyari X-nya. Nah, jadi di sini itu adalah X dikali Y, di sini itu adalah X ditambah Y. Di jumlah 9 dikali 20 berapa sama berapa? Dikali 20 4 sama 5. 4/5. Nah, 4/5. Berarti cara nulisnya gimana? Berarti sama dengan 1 per akar 5 akar 5 tambah akar 4. tambah akar 4. Ini kan dianya masih penyebutnya masih irasional, maka perlu kita kali sekawan ya. Tahu sekawan? Sekawan itu kalau akar 5 tambah akar 4, sekawannya apa? Akar 5 Sampai kurang akar 4. Itu sekawan. 4. Nah, ini sekawan. Masih ingat cara merasionalkan ini? UN. Kalian sih nggak UN sih zamannya. Kakak berarti kalau misalnya di sini negatif, nanti sekawannya positif. Betul, sekawan tuh gitu. Kalau dianya negatif, dianya positif. Gitu. Berarti ini kalau saya kali jadinya berapa? Akar 5 dikurangi Akar 5, akar 4 ya, akar dikali 4. 1 ya? Tetap ya? Iya. Boleh nggak akar 4 saya tulis 2 deh? Boleh. Yang bawah jadinya apa? 5 dikurang 4 nih. Bingung nggak kenapa 5 kurang 4? Bingung. Bingung. Nah, jadi konsepnya di sini, konsepnya kalau saya punya A plus B dikali A min B sama dengan apa? A kuadrat min B kuadrat. Gitu konsepnya. Jadi kalau saya punya akar 5 ditambah akar 4 dikali akar 5 kurang akar 4 jadinya berapa? Akar 5 kuadrat jadinya gitu ya? Dikurang akar 4 kuadrat. Jadinya adalah 5 kurang 4. Jadinya 1. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi ini saya tulis 5 kurang 4. Paham? Paham. Nah, nanti jadinya apa nih? Dibagi 1 kan? Tetap kan ya? Jadinya akar 5 dikurangi 2 deh. Cincong. Berarti yang mana nih? Yang C. Yang C, Kak. Yang C, Kak. Oh iya. Yang C ya. Jadi Kakak barangkali nggak bisa langsung dirubah. Misalkan kan tadi 1 per akar 5 tambah akar 4 nggak bisa dirubah jadi langsung diakarin jadi akar 5 tambah 2. Nggak bisa ya? Boleh. Ini langsung 2. Boleh. Kebetulan tadi saya udah nulis akar 4, udah tanggung. Boleh aja. Akar 4 berapa? 2. Jadi 1 per akar 5 plus 2 boleh nggak? Boleh. Boleh. Kebetulan aja tadi saya udah nulis akar 4, jadinya tanggung mau ngapusnya. Nulis lagi agak banyak space, jadinya saya biarin aja akar 4. Tapi tetap harus dikaliin sekawan. Betul. Kalau akar 5 plus 2 boleh? Boleh. Sekawannya akar 5 min
4. Min 2. Kan udah jadi Min 2 2. dianya. Udah jadi 2 dianya. Kalau udah jadi 2, jadi akar 5 min 2. Akar 5 min 2. Jadi sama aja jadi gini. Tapi misalkan Kak, jawabannya itu cuman sampai 1 per akar 5 tambah 2. Ada yang kayak gitu? Iya kan, seandainya. Kamu bilangnya gitu kan? Seandainya jawaban sampai itu benar, udah benar. Kalau assign ya, kalau assign ada jawab kayak gitu harusnya tidak boleh disalahin. Benar, cuman masalahnya pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda itu kita harus bisa menyesuaikan ke soal. Wah itu saya nanti bisa cerita panjang itu. Saya dulu pernah lomba itu. Jadi nanti, wah itu menyakitkan. Ya soalnya tadi aku ngirain jawabannya D yang akar 5 tambah 2 itu Kak. Oh iya, nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi nggak boleh dipaksain. Boleh nggak jawabannya 1 per akar 5 ditambah 2? Boleh. Sama nggak kayak akar 5 ditambah 2? Iya, ngerti. Beda, nggak boleh. Tapi kalau jawabannya gini boleh nggak? Jawabannya gitu boleh nggak? Boleh. Kalau jawabannya jadi gini boleh nggak? Jawaban jadi gini boleh nggak? Jadi isi satunya nggak boleh dihilangin gitu ya Kak? Yoi, nggak bisa dihilangin. Gitu. Oke. Sip ya. Oh gitu maksudnya, saya kira tadi kalau gini boleh, kalau gini nggak boleh. Ya kan satunya, masa satunya dihilangin? Nggak sekalian akar 5-nya dihilangin, jadi hilang semua. Gitu ya, sip ya? Iya Kak. Oke. Kita lihat polanya lagi coba ya. Saya mau menguji kalian dulu. Jadi harus ngerti dulu karena nanti tipikal yang lebih advance-nya nanti ya bisa. Saya mau coba biar kalian terbiasa. Saya pengen menguji ya, pengen menguji. Ini kalian apain dulu? Duain yang tengahnya. Ya harus ada 2, betul. Kalau saya pengen, kalian silahkan potret masing-masing. Saya pengen bentuknya dibikin jadi gini. Jadi kayak saya tahapan pertama saya pengen diubah jadinya adalah akar. Silahkan kalian ngotret juga ya. Nanti kalian tinggal sebut berapa. 8 tambah 2 akar berapa. Nah, saya pengennya, jadi tahapan pertama tuh harus dibikin jadi gini dulu. Jadi kayak macam LKS gitu ya. Jadi saya bikin petunjuknya. Jadi kalian nulisnya nanti salah. Nanti nulisnya harus ngurain gini dulu. Nah, tugas kalian nyari di sini berapa? Saya tuh jadi keingetan kayak soal-soal Kakak ini kita kerjain dulu kan sendiri? Iya, kerjain dulu. Maksudnya kerjain dulu. Saya pengen kalian nanti kayak ini tuh apa titik-titiknya gitu loh, ngerti nggak? Oh iya. Ininya berapa? Ininya berapa gitu. Nah, baru nanti setelah itu kalian bisa tahu jawabannya. Jawabannya nanti akar. Oh iya, saya belum ngasih tahu kalau kurang ya. Saya lupa teman-teman. Bentar ya, dikit aja. Yang ini nih. Tadi saya lupa ngasih mau ini. Jadi ini berlaku juga kalau dianya negatif, teman-teman. Jadi kalau negatif, ini pasti negatif kan? Ini pasti negatif kan? Ini pasti negatif kan? Ini pasti negatif kan? Ini pasti negatif. Jadi caranya sama. Cuman nanti hasilnya, misal kalau ini negatif ya, akar 7 kurang akar 3. Paham? Jadi kalau soalnya plus, akar 7 tambah akar 3. Kalau soalnya minus, akar 7 kurang akar 3. Cuman itu aja bedanya. Ya. Nah ini juga sama gitu ya. Jadi nanti jawabannya, silahkan nanti jawabannya harus akar berapa.
ditambah akar berapa. Nanti kalian harus bisa menentukan ini. Nah, di sini ditambah akar berapa dikurangi akar berapa. Ini kayak macam saya pernah ngisi soal kayak beasiswa di Jepang gitu loh. Misal apa Monbu ya. Pernah dengar nggak? Nah, ini soalnya kayak gini dia. Jadi tipikalnya kayak ada tahapannya gitu loh. Jadi soalnya itu kayak berurutan. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, berapakah A, B, C, D, E, F? Berapa? Saya tunggu ya, sambil saya bikin formatnya dulu. Nanti jadinya akar sekian ditambah akar sekian. Nanti itu jadinya sama dengan sekian sama dengan barulah akar hasil the answer. Jadi langkah pertama pasti kalian harus tahu ini A, ini B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, gitu. Saya kasih tahapannya. Jadi kerangka ngerjain apa ngotretnya itu gini kerangkanya. Gimana teman-teman? Udah dapat A-nya berapa? 12. A-nya berapa? A-nya 12. Bingung nggak? 12. Karena di sini kan 4 akar 3 ya. Jadi kalau 4 akar 3 itu, kan ini 4 akar 3 ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngotret, 4 akar 3 itu sama dengan 2 dikali akar 4 dikali akar 3 ya. Jadinya adalah 2 akar 12. Oh, berarti ini boleh saya ganti jadi berapa? Jadi 12 ya. Bisa ya? Kalau yang ini berapa? 8 akar 3. 8 akar 3 itu sama dengan 2 dikali 4. 4 itu akar 16 dikali akar 3. Jadinya 2 akar berapa? 48. 2 akar 48. Nanti di sini boleh saya ganti jadi 48 gitu ya. Jadi tahapannya begitu ya. Oh, ini kontretannya. Nah, nanti ini udah mirip sama yang tadi belum? Yang di atas? Udah ya? Dikali 12 jumlahnya 8. Berapa sama berapa? 4 sama 3. 6 4 sama 3, 6 sama 2. 6 sama 2 ya. Jadi betul? 6. 6 sama 2 kan jumlahnya harus 8. Jadi Iya. 6 sama 2. Berarti saya tulis di sini adalah yang depannya lebih besar ya. Ini 6 sama 2. Kalau ini dikali 48 jumlahnya 14. 8 sama 6. 8 sama 6 ya. Nah, jadi 8 sama 6 ya. Ditulislah di sini 8 sama 6. Bisa gitu? 8 sama 6. Ini bisa dicoret nggak ya? Coret ya? Akar 6 sama akar 6 habis kan? Maka di sini nanti jadinya akar berapa di sini? Akar 2 sama 8. Akar 2 sama akar
Akar 8 itu 2 ya akar 8. Akar 8 itu sama dengan berapa sih? 2 akar 2. 2 akar 2 ya. Jadi kalau Iya. diuraikan jadinya akar 4 dikali akar 2. Jadinya 2 akar 2. Oh, kalau 2 akar 2 tambah akar 2 jadi berapa akar 2? 3 akar 2. 3 akar 2 ya. Kan kayak ayam ditambah 2 ayam. Oh, berarti 3 ayam. Ayam kok akar 2-nya. Nah, Tapi bukan nanti 4, Kak. kenapa? Bukan 4. Bukan 4. Oke, saya tulis ya. Akar 2 ditambah akar 8. Ini sama dengan akar 2 ditambah 2 akar 2. Begitu. Jadi ini tuh ayam ditambah 2 ayam. Jadinya adalah 3 ayam. Ayamnya itu akar 2. Paham? Bingung? Masih bingung? Yuk, bingungnya yang mana? Iya, Kak. Paham ya? Nah, ini 3 akar 2 diubah dalam bentuk akar K. 3 akar 2 itu sama dengan akar 9 dikali akar 2. Jadi akar berapa nih? 18. Berarti si K-nya ini adalah 18. Oh, jadi jawabannya berapa? Kak, Paham? berarti kalau dikali hasilnya itu di dalam akar, kalau yang dijumlah berarti hasilnya itu 14 gitu. Iya, cara bacanya gitu. Tadi kan gitu. Dikali itu 48, dijumlah 14. Tadi saya tulis. Kalau dikali, ini dijumlah. Paham? Iya. Kalau dikali 12, dijumlah 8. Ini nggak ngaruh di ininya minus ya. Minus ini hanya berpengaruh di sini. Plus ini akan berpengaruh di sini. Tetap aja dikali 48, jumlahnya 14 bukan kurang ya. Jumlahnya 14. Sip, bisa ya? Bisa nggak teman-teman? Nah, nanti ada tipikal soal juga yang dianya misal kayak gini. Tapi ini saya akan bahas langsung aja ya. Tapi teman-teman nanti yang bantu. Maksudnya kalau ada yang dibingungin, nanti langsung bilang aja ya. Jadi saya akan langsung bahas. Nah, sekarang saya punya soal kayak gini, ya sama ngerjainnya juga ya. Jadi biar kalian paham banget. Jadi ini kan namanya variasi. Jadi bentuk variasi dari soal yang tadi. Jadi kalau kayak tadi itu basically-nya gitu. Jadi kalau bentuk kayak gini gimana? Gimana nih bentuknya? Diakarin dulu. Ya, jadi kalau mau saya langsung jadinya adalah apa nih? Saya coba langsung ya, maksudnya langsung tuh gini. Jadi akar, jadinya bentuk itu sama dengan akarnya besar. Di sininya 5 ditambah akar gitu kan. 25 ditambah 4 akar 6. Kan gitu ya? Sorry. Ini saya mau ngubah ini. Jadi ini 2 akar berapa nih? 2 akar 2. Bingung nggak? Oh, Saya bikin langsung kayak gini. Iya, Kak. Jadi kita tuh lebih fokus kayak ngerjain yang ini loh, tapi di bagian akar ininya itu ya tetap saya tulis. Jadi kita itu lebih fokus pengen ngerjain ini sebenarnya. Iya. Tapi saya tulis formalitas aja yang ini. Jadi fokusnya di sini. Jadi akar 24 paham ya? Nah, Iya. setelah itu dikali ya kayak tadi dikali 24 jumlahnya 25. Berarti berapa sama berapa? Dikali 24 tapi dijumlah 25. 24 sama 1 gitu ya. Iya, 24 sama 1. Iya kan? 24 sama 1 kan? 24 Iya. sama 1 kalau dikali 24 kalau dijumlah 25 kan? Nah, nanti Iya. ini kan akar 1 nih. Akar 1 itu berapa? 1 kan? 1. Iya, Boleh nggak 1. dijumlah sama 5? Boleh. Ya boleh ya, orang dianya bulat ya. 21 tambah 5 boleh nggak digabung? Boleh, jadinya 6 ditambah akar 24. Akar 24 itu 2 akar
Paham? Nah, Iya. ini teh salah soal. Saya tuh lupa. Ini teh ralat teh. Jadi bukan 4 gitu. Bukan 5, harusnya 4 gitu. Mana ya? Yang hitam. Ini sorry ini salah soal. Maksudnya bukan 5 tapi 4. Jadi di sini tadinya 4, di sini tadinya 4. 4 tambah 1 jadinya berapa? 5. Nah, 5. harusnya 5 ya, harusnya gitu. Nah, ini udah ini ada lagi. Jadi ada 2 kali gitu dianya. Baru kerjain yang bagian yang ininya. Jadi ada 2 kali bentuk akar seperti ini. Jadi dia berapa nih? Dikali 6 jumlahnya 5. 3 sama 2. 3 sama 2 ya. Jadinya akar 3 Iya, tambah akar 2. Jadi jawabannya ya. yang B. Bisa ya? Agak ribet ya. Agak ribet ya. Nah, ada yang mau lebih ribet lagi? Mau nggak? Boleh. Boleh. Nah, tapi saya bahas aja ya. Saya coba bahas aja. Jadi misal beberapa soal misal variasinya saya tunjukin aja lah. Soalnya kalau bahas yang di buku aja, ya mungkin kamu bisa ngerjainnya. Tapi kalau di bentuk variasinya kamu nanti bingung. Saya punya soal kayak gini. Cara ngerjainnya sama. Jadi kadang suka ada yang protes sama saya. Kamu kenapa soalnya nggak ada yang mirip di SSC sama di UTBK? Bukan nggak ada yang mirip ya. Jadi nggak ada yang keluar gitu. Bukannya nggak ada yang keluar, tapi soalnya mirip gitu. Jadi cuman variasinya anak ini tuh nggak pernah latihan gitu, ngerti? Jadi nggak pernah latihan variasi. Jadi kalau ngerjain tuh bagian ini aja. Yang ini bisa. Yang nggak akan keluar kayak gini, dijamin pasti. Hampir 99% nggak akan keluar SBMPTN angkanya kayak gini. Ya ini mah soal dari SSC gitu. Tapi tipikalnya pasti ada yang mirip-mirip. Nah, contohnya bisa ada soal kayak gini kan beda sama gini. Ini sama ini kan beda ya. Coba aja lihat. Ngelihatnya aja agak beda. Ini mah enak lah dipandang mata. Ini kan, aduh, ini apa ini? Ini nggak enak dipandang mata. Gitu. Nah, jadi gimana caranya? Nah, kita akan bahas. Jadi kalau ada soal kayak gini, gimana? Intinya tadi apa? Harus ada angka? Harus ada angka berapanya tadi di sini? 2. Ada angka 2-nya. Ya, ini nggak ada. Ini nggak ada. Ya kita ada-adain aja gitu. Kita ada-adain. Gimana cara ada-adainnya? Yuk kita ada-adain. Jadinya adalah akar berapa nih? 5/6 ya. Kita ini Iya. 5/6. Kita ada-adain. Dikurang 2 dikali setengah. Boleh nggak gitu? Boleh. 2 kali setengah kan 1 ya. Nah, tapi setengahnya dalam bentuk akar 1/4 gitu. Oh, Sampai sini paham? diada-adain. Ya. Diada-adain. Gimana caranya? Nggak ada. Ya ada-adain. Kayak ini. 4 nggak ada 2. Diada-adain. 4 itu 2 kali 2. Makanya 2 kali 2 teh 2 kali akar 4. Kalau yang ini nggak ada. Berarti 2 kali setengah. Setengah itu akar 1/4. Paham sampai sini? Nah, nanti kita sederhanakan. Kita sederhanain ya. Jadi kalau disederhanain jadinya berapa nih? Akar 5/6 dikurang 2 kali akar berapa? 2-nya coret 1. 1/6. Ya nggak? Ngerti gitu? Iya. Bingung nggak? 2 sama 4 kan dicoret ya? Coret. Jadinya 2 kan? Betul nggak? Jadi kalau 4 sama 2 dicoret jadinya 2. 2 kali 3, 6. Nah, gitu jadinya. Oh iya. Sip? Oke, setuju. Nah, ini kan ada per-pernya nggak enak dilihat. Ini sih ya nggak? Nah, gimana ya? Saya juga caranya gimana ya caranya? Ini itu biar mudah sih, biar kaliannya nggak terlalu kesulitan. Jadi kalau di sininya 6, maka di sini itu harus bentuk kuadratnya. Jadi ini tuh 5/6 nih. Ya kan? Dikurangi 2. Nah, kalau di sininya 6,
Jadi di sininya itu harus bentuk kuadratnya. Kalau di sininya 2, di sininya harus 4. Kalau di sininya 6, di sini harus berapa? Harus 30. 36. 36. Jadi si ini harus jadi per 36 gimana caranya gitu. Ada ini. Nah, jadi supaya per 36 itu dikali 6/6. Paham gitu? Jadinya akar, sebenarnya ini saya pengennya langsung sih, cuman ya udahlah. Nah, gitu. Sampai sini paham? Emang agak ini, agak lumayan ini. Jadi langkah pertama kayak tadi harus ada 2-nya. Setelah ada 2-nya gimana? Harus dibikin ininya 6, di sininya 36. Ininya 6, di sininya 36. Kalau di sininya 2, di sini harus 4. Nah, setelah itu, ini 6-nya bisa dikeluarin. 36 kalau dikeluarin sama 6, jadinya gini nanti jadinya. Jadi harus lebih besar, Kak. Kenapa? Jadi harus lebih besar gitu. Siapanya? Ininya? Si kan kata kakak, kalau misalkan ininya 2, terus di sananya harus 4. Iya, dikuadratin. Kalau ininya 2, di sininya dikuadratin jadinya 4. Kalau di sininya 3 harus 9. Kalau nya 6, di sini harus 36. Nah, setelah ini nanti akar 6-nya keluar. Jadinya gini dia nih. Jadinya gitu dia nih. Jadi intinya ini pengen ngeluarin si bentuk pecahan. Si bentuk pecahannya pengen dikeluarin. Jadi gimana caranya biar jadi 6. 6-nya tadi dari mana, Kak? Nah, ntar dulu ini akar 36 itu 6. Bingung ya? Iya. Nah, Bingung, saya coba pikirin yang agak lebih mudah ya. Gini. Caranya gini, ya saya ubah caranya. Jadi saya ubah dari sini aja nih. Supaya kalian ada algoritmanya, jadi lebih enak. Jadi tadi saya balik lagi sini. Ini ada 2-nya nggak tadi? Nggak ada 2-nya ya? Harus ada 2. Nah, kalau bentuknya pecahan, harus dibikin 2/6 gitulah. Jadi 2 ini adalah suatu kewajiban gara-gara tadi. Nah, 6 itu adalah harus ngikutin ini. Paham? Harus 2/6 gitu. Jadinya. Jadi kalau misalnya di sininya 5/3, jadinya 2/3. Paham Mbak Sita? Iya. Nah, ini dikali, ini kan dikali 6/2 ya. 6/2 tuh kalau misalnya dianya dijadiin bentuk akar, jadinya 36/4 kan? Gitu kan? Tiga 36/4 tadi dari mana, Kak? Ini, dari ini. Jadi gini, Dibalik. Dibalik. 2/6 dikali 6/2 dikali 2/3. Nah, Tapi kan gitu ya. dikuadratin gitu. Tapi dibikin kayak tadi, saya pengen, ya. yaudah saya tulisin ya. Saya tulisin ulang aja. Nah, ini jadinya kayak gitu, 5/6 dikurangi berapa dik? 2/6 dikali akar 36/4 gitu kan? Iya. Nah, gitu. Nanti bisa saya kali kan, ini kan 9. 18 bagi 3, 6 kan? Nah, maka nanti jadinya adalah akar 5/6 min 2/6 dikali akar 6 gitu kan? Ini kan 36 bagi 9 kan 4. 36 bagi 4 kan 9. Dikali 2, 18. Dibagi 3, 6 kan? Jadinya akar 6 kan? Nah, udah kayak gini, si 6-nya itu keluar, si penyebutnya itu keluar. Jadinya adalah 1/6 gitu. Karena ada akarnya kan. Nah, tinggal ya ini 5 min 2 akar 6. Nah, 5 min 2 akar 6-nya kayak tadi gitu. Dikali berapa? 6, jumlahnya 5. Berapa sama berapa? Dikali 6 jumlahnya 5. 2/3. Nah, jadinya adalah akar 3 ditambah dikurang ya. Dikurang akar 2. Gitu deh. Nah, cuman kan ini kan tidak rasional ya, berarti harus dikali berapa nih?
enaknya dikali akar 6 per akar 6. Biar dianya per 6-nya jadi 6 gitu. Atau mau dikali dulu boleh. Jadi kalau saya kali dulu ke dalam jadinya apa? Seper akar 2. Kalau saya kali ke sini jadi seper akar 3. Nah ini biar enak lah dikali akar 6 kan. Atau ini enaknya diapain gitu ya? Ya ini dikali sekawan. Akar 2, akar 2. Ini akar 3, ini akar 3. Jadinya adalah setengah akar 2 kurang sepertiga akar 3. Yang bentuk pecahan gini ya, berarti ya. Coba saya cari coba. 1 per akar 6-nya dikemanain, Kak? 1 per akar 6-nya di sini dikaliin. Dikali pelangi. Akar 3 dibagi akar 6 kan seper akar 2 ya. Jadi ini kalau saya kali ke sini berapa nih? Ini dikali ke sini jadinya akar 3 per akar 6. Kalau dikali ke sini, min akar 2 per akar 6. Ini kalau dibagi jadinya berapa? Kalau dibagi. 1 per 2. Akar 2. Kalau ini kalau dibagi 1 per akar 1 3. per akar 3. Nah ini kan supaya dianya rasional penyebutnya dikali akar 2 per akar 2. Gitu. Dikali akar 3 per akar 3. Gitu kan. Jadinya berapa nih? Setengah akar 2, sepertiga akar 3. Gitu. Kak. Halo, Kak. Ya? Maaf, Kak. Halo, ini, halo. Ya, mau nanya, Kak. Maaf tadi ngeblank. Iya. 1 per akar 6 tadi dari mana, Kak? Maaf, Ini boleh? keluar dianya dari sini. Yang ini. Oh. Ini 6, ini 6, 6-nya keluar. Jadi seper Oh. akar 6. Karena dia masih ada akarnya. Jadi keluarnya 1 per akar 6 gitu. Iya, betul. 1 per akar. Oh, iya, iya. Iya, iya. Ini kan 6, ini 6 keluar. Ada akarnya. Nah, ini jadi seper akar 6. Nah, tinggal 5 min 2 akar 6 yang kita urusin. Iya, mau faktor itu ya. Nah, atau saya kayaknya perlu bikin yang gini lagi. Kayaknya ya. Coba. Iya. Apa ya? Iya, Kak, agak pusing-pusing. Agak yang bentuk akar ya. Agak bentuk akar. Iya. Yang bentuk akar. Ada nggak ya di sini? Eksponen untuk akar. Sepertinya saya harus membuat soal. Oke nih, saya bikin aja nih. Saya punya akar, misalnya, ini CBS ya berarti ini. Ini agak spontan. Gitu ya. Akar dua
Nah, kalau kayak gini juga sebenarnya mirip sih. Jadi misal contoh saya punya soal kayak gini ya. Akar 2 plus akar 3. Ini berapa ya? Ini contoh aja. Saya juga ini nggak tahu nih. Ini apa? Rada spontan nih. Jadi kan ini nggak ada duanya nih. Nggak ada duanya ya. Maka kita gimana caranya biar jadi ada duanya kan? Iya. Jadinya adalah akar. Coba, ini jadinya apa? Akar 2 tambah 2 ditambah 2 kali 2. setengah kan gitu ya. Iya. Tambah Gitu dengan kan? akar Nah, jadi 3. ada pecahan kan? Nah, maka nanti jadinya adalah akar, coba saya juga agak ini. 2 ditambah 2 2 kali tambah akar 1/3. 1/4 kan ya? Oh 1/4 ya? iya. Dikali 3, boleh nggak saya langsung jadinya 3/4? Boleh ya? Nah, Tunggu Kak, 3/4 dari mana? kenapa? Akar 3/4 itu dari? Ini 1/4, ini 3. Iya ya. Sepertinya saya menemukan cara, tapi nggak tahu sih jadi lebih gampang apa jadi lebih susah ya. Ya jadinya gini caranya. Tapi konsepnya yang tadi sih. Konsepnya yang tadi. Jadi ini bisa jadi kayak gini, paham ya? Jadinya sama dengan akar. Nah ini kan 2 Iya. ditambah 2 kali akar 3/4 kan. Sebenarnya udah kayak gini juga udah benar sih. Maksudnya udah mirip kayak tadi. Jadi cari 2 buah bilangan, kalau dikali 3/4 jumlahnya 2, cuman susah kan? Ya nggak? Kak, Ya, halo? boleh Halo? aku boleh nanya nggak Kak? Berarti Boleh. kalau seandainya itu kita nggak bisa keluarin 2, berarti kita cari pembuat 1 gitu. Keluarin 2 tuh yang mana ya? Maksudnya Kak, ini kan Oh iya. Ini kan nggak ada duanya gitu ya? ya itu kan nggak ada duanya, terus juga nggak bisa Jadi dijadiin 2, 2 kali 2 gitu. Berarti kita harus cari angka yang pembuat 1 gitu, kayak 2 kali setengah gitu. iya betul. Kalau ya harus 2 kali setengah gitu. Pembuat 1 gitu. Nah, sampai sini udah oke? Nah, ini kan susah ya. Dikali 3/4 jumlahnya 2. Nah, caranya, jadi sebenarnya nanti ada hubungannya. Kalau kalau dianya di sininya itu penyebutnya adalah 4, maka di sini itu 2. Jadi kayak tadi, kalau di sini itu penyebutnya 6, maka dalam akar itu harus 36. Saya ulangi lagi ya, saya lanjutin yang ini ya. Ini karena di sini 4, maka di sini harus per 2 dianya. Harus per 2. Maka nanti jadinya akar berapa nih? Akar 4/2 ditambah 2 kali akar 3/4 gitu. 3/4. Jadi kalau di sininya 4, di sini 2 kayak tadi ya. Mana tadi teh? Nah, ini kan 6 ya. 6. Maka di bawahnya itu harus 6. Gimana caranya harus ada per 6-nya gitu. Ini kan akar 4 ini kan 2 ya. Saya ulangi dari sini. Akar 4 itu berapa? 2. 2 ya. Jadinya 2/2 ya. Jadi gini ya tulisnya ya. Nah, ini kan per 2. Ini juga harus per 2. Jadi gimana caranya dia tuh harus sama kayak ini. Ini per 6, dia per 6. Nah, gitu. Jadinya di sini 4/2 ditambah 3/2 akar 2/2 akar 3. Bagian penyebutnya nanti keluar. Jadinya 1/2 kayak tadi. 1/2 dikali akar 4 plus 2 akar 3. Barulah mainnya di sini nanti. Dikali 3 jumlahnya 4. Berarti 3 sama 1. Berarti jadinya 1/2 dikali akar 3 ditambah akar 1. Udah deh, nanti tinggal dikali sekawan nih, jadinya akar 3 dibagi akar 2 ditambah 1/2.
Nanti dikali sekawan kayak tadi, kali akar 2 per akar 2 gitu. Ini kali akar 2 per akar 2. Jadinya setengah akar 3 ditambah berapa nih? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Jadi kata kuncinya kalau bentuk pecahan itu bagian ininya harus kuadratnya, pokoknya pernya itu harus sama. Jadi ini harus sama dengan ini, gimana caranya nih? Dianya harus sama. Jadi di sini 2, di sini 2, di sini 2. Jadi kalau di sini 6, ya di sini 6. Gimana caranya gitu? Nanti keluarnya jadi 1/6 gitu kan, Kak. Jadi keluarnya 1 akar 6. Keluarnya jadi 1 akar 2 gitu. Ini sebenarnya lebih ke variasinya gitu, variasinya. Variasi bentuk pecahan. Ya. Nah, begitu. Nanti deh saya cobain lagi ya, coba. Iya kan, nanti coba lagi ya. Coba kita coba ulang lagi. Sambil saya juga mikirin gimana caranya kalau misalnya bentuk pecahan gini supaya lebih gampang. Kayaknya saya kepikiran untuk dikaliin sih nanti. Tapi saya coba dulu ya, saya oret-oret dulu ya. Oke, gitu dulu deh. Sampai ketemu lagi Senin depan, nanti kita akan lanjutin. Nanti ingat-ingat ya, kita akan bahas yang ini, plus nanti akan bahas yang mutlak berarti ya, mutlak dan persamaan kuadrat. Oke teman-teman, selamat belajar di rumah, selamat latihan di rumah. Jangan lupa